Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita berada di kampus UIN Sunan Kalijaga, khususnya di depan gedung Syariah gedung Prof. Dr. Munawir Sajali. Sazali MA. Nah, sekarang saya bersama salah satu mahasiswa ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang saya anggap sebagai mahasiswa paling paling progresif, punya visioner dan punya kompeten di bidang hukum gitu ya. Namanya Bung Edi. Nah, kita akan berbicara seputar kebebasan dan hukum gitu. Nah, kalau kita cermati sebetulnya hari-hari ini di negeri Indonesia ada semacam kegagapan gitu melihat kebebasan dan hukum. Ada yang berpandangan bahwa kebebasan itu berbatas. Artinya kebebasan itu pasti berbatas. Batasnya adalah hukum. Jadi hukum itu sebagai garis demarkasi gitu ya. Sebagai garis demarkasi dan itu sebagai rel gitu. Kalau kemudian kebebasan itu melanggar atau melewati rel itu maka ada sanksinya segala macam. Jadi bebas itu harus berbatas. Itu satu pandangan. Tetapi pandangan yang lain mengatakan bahwa kebebasan itu tidak mungkin berbatas. Kalau berbatas itu bukan kebebasan namanya. Kebebasan tidak mungkin berbatas karena kalau berbatas kita masih dikungkung. Intervensi ya? Iya, intervensi segala macam. Jadi itu Ed. Tetapi saya sebagai orang yang masih berpegang pada prinsip objektivitas, prinsip objektif sebagai standar metodologis dalam dunia akademik, maka saya nggak bisa memutuskan gitu condong saya kemana. Jadi karena itu saya mau berbincang-bincang dengan Bung Edi untuk menguak itu supaya ada intisari yang bisa terutama yang bisa saya ambil itu sebagai ilmu pengetahuan. Jadi gimana menurut Bung Edi soal kebebasan dan hukum? Ya, terima kasih Bang Ayat. Saya klarifikasi, saya itu bukan mahasiswa progresif, itu adalah Bang Ayat. Karena Bang Ayat yang sudah Ini bikin channel YouTube duluan, saya belum ini bikin forum saya, Ed. Jadi yang harus panggungmu gitu loh. Panggung saya belakangan gitu. Iya. Ya, makasih atas pujiannya. Cuman saya gak suka dipuji. Yaudah, Tadi itu menarik silakan. sekali, jadi terkait dengan kebebasan dan hukum. Tadi sudah dipaparkan bahwasanya dalam kebebasan itu tidak ada batasan-batasan. Ketika ada batasan ya bukan kebebasan, kata seperti itu ya. Cuman ada pendapat lain bahwasanya kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh hukum. Saya akan mencoba menggali terlebih dahulu seputar dengan hukum itu. Memang itu harus dibongkar secara mendasar. Kalau dari teori hukum itu banyak pendapat tentang teori hukum bahwasanya hukum itu sebagai tatanan untuk mengatur masyarakat. Ketika di zaman sofis itu bahwasanya hukum itu sebagai tatanan perilaku masyarakat. Jadi hukum di zaman sofis itu tidak mengenal terkait dengan siapa pembentuk hukum. Yang melihat itu bahwasanya hukum itu terbuat oleh kondisi alam, oleh kondisi geografis yang ada di masyarakat tersebut. Belum ada penguasa untuk menggerakkan hukum tersebut. Jadi hukum muncul atas dasar alamiah gitu ya. Secara hukum, kalau katakan hukum alam lah di zaman Mitchell Reich gitu. Ya, itu beralih kepada zaman seputar terkait dengan hukum yang pada saat itu. Jadi hukum itu berasal dari sumber alam itu sendiri. Jadi sesuai dengan kondisi alam. Jadi ada dinamakan dengan hukum alam. Cuman dengan teori kedaulatan kita beralih kepada teori kedaulatan Tuhan. Kemudian teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan negara, bahkan ke dalam teori kedaulatan hukum itu sendiri. Itu banyak fase-fase di mana terjadinya suatu perkembangan hukum itu sendiri. Bahkan dalam kedaulatan itu, hukum pun berkembang dengan kondisi pada saat itu. Misalkan di teori kedaulatan Tuhan, hukum agamalah atau hukum-hukum yang ada di gereja lah yang berpengaruh.
berbeda dengan hukum negara. Jadi mereka itu mengakui apa yang menurut agama itu sebagai ajaran hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk mengatur masyarakatnya. Kemudian di kedaulatan raja, rajalah yang menjadi representasi dari kedaulatan Tuhan itu sendiri, diberikan kepada raja atas kekuasaannya sebagai mandat untuk menggerakkan hukum itu sendiri. Jadi masyarakat itu harus tunduk itu terhadap perintah raja itu sendiri. Perintah Jadi raja berdasarkan pesan Tuhan. iya, pesan Tuhan setelah kedaulatan Tuhan beralih kepada kedaulatan raja itu sendiri. Itu sebagai representasi lah untuk penghubung kedaulatan Tuhan itu di kedaulatan raja. Jadi apa yang disampaikan raja itu menjadi suatu tatanan hukum atau menjadi suatu hukum bagi masyarakat. Misalkan kata raja A, ya kita harus tunduk terhadap perintah A tersebut. Kata raja B, ya kita harus tunduk terhadap perintah B itu sendiri. Kita tidak boleh membangkang. Kalau kita membangkang, maka ada konsekuensi logis dari kekuasaan tersebut. Bukan seperti itu. Kemudian beralih kepada kekuasaan negara, yang dimana pada kekuasaan rajalah tidak ada kebebasan dari rakyat itu sendiri. Nah, di sini di kedaulatan negara sudah ada bahwasanya hak asasi manusia dengan teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes dan sebagainya. Jadi masyarakat itu memberikan hak-haknya itu kepada negara. Jadi negara itu yang membuat hukum untuk masyarakat itu sendiri. Jadi apa yang dibuat oleh negara itu sudah memegang hak-hak dasar dari masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak semua hak dasar dari rakyat itu diberikan kepada negara. Ada kesepakatan atau kontinental pada masa itu. Kemudian bergulirlah kepada zaman Renaissance. Renaissance itu lebih kepada kebebasan individu masyarakat. Masyarakat sudah melek melihat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Manusia satu dengan manusia lain itu memiliki entitas kebebasan dalam diri masing-masing. Seperti kalau katakanlah hak asasi manusia. Tapi belum ada yang dikatakan demokrasi pada saat itu. Cuman belum ada demokrasi, cuman lebih mengedepankan kepada kebebasan individu dari manusia. Nah, kebebasan individu manusia tersebut memang pada dasarnya ketika kebebasan atau demokrasi tersebut tidak dibatasi, maka akan terjadi suatu anarkis. Nah, maka untuk mengatasi anarkis tersebut, maka pentingnya hukum, yaitu kedaulatan hukum setelah dengan kedaulatan rakyat pada zaman Renaissance pada saat itu. Nah, ada kedaulatan hukum untuk menjabatani terhadap kebebasan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak sebebas mungkin untuk mengatasi persoalan misalkan bebas berpendapat, bebas berpartai politik, bebas berorganisasi. Tapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum itu sendiri. Jadi hukumlah sebagai panglima tertinggi untuk mengatasi kebebasan yang bersifat absolut dari masing-masing individu. Nah, di sanalah sudah nampak hak asasi manusia dan demokrasi beserta konstitusionalisme itu sendiri. Jadi seolah-olah berjalan seiring gitu ya. Seiring. Gitu. Ya. Tetapi begini Bung Edi, kalau misalkan penjelasan Bung Edi tentang historical konteks dari munculnya hukum itu sendiri, kita sinergikan atau kita koneksikan dengan kondisi negara kita Indonesia hari ini, yang oleh sebagian orang seolah-olah punya semacam gejala penyakit gitu. Sudah keluar dari konsep hukum, terus kemudian prinsip-prinsip demokrasi segala macam, seolah-olah sudah tidak sesuai lagi gitu. Istilahnya penegakan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari di kampus. Ya kan? Sudah keluar dari asas-asas hukum segala macam. Kalau kita cermati sejarah Indonesia, memang ada 3 fase kan. Fase pertama fase Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Lalu kemudian fase kedua adalah fase Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang berikutnya adalah fase reformasi gitu. Tapi kalau kita baca fase Orde Lama, sebetulnya sistemnya juga otoriter yang kemudian oleh Soekarno dibungkus dengan demokrasi terpimpin, iya kan? Padahal itu sebetulnya otoriter loh. Itu satu. Lalu kemudian beranjak pada fase berikutnya, era Soeharto, makin otoriter lagi. Hak-hak rakyat di penjara, di kerangkeng segala macam, hak berpendapat seolah-olah gitu loh. Pada waktu itu tidak ada kebebasan gitu, ya kan? Lalu kemudian puncaknya pada 98, aktivis 98 kemudian merebut dan merampas kebebasan itu, kemudian dikembalikan kepada rakyat gitu.
Jadi negara sudah tidak lagi punya kekuatan untuk punya sistem otoriter sebetulnya. Karena kalau kita lihat ya, amandemen konstitusi yang 4 kali itu sebetulnya prinsipnya adalah membela eh, human right, segala macam hak asasi manusia dan lain-lain gitu. Iya kan? Iya, iya. Nah, Bung Edi melihatnya seperti apa Iya. perkembangan gejala itu? Jadi begini Bung Ayat, memang ya perjalanan konstitusi kita itu memang sangat cukup panjang, mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi yang mengalami 4 kali perubahan dalam konstitusi itu sendiri atau amandemen kata sendiri. Cuman ketika saya melihat memang konstitusi kita itu sudah menjamin terkait dengan hak-hak dasar masyarakat atau hak-hak dasar manusia itu sendiri. Dalam pasal 28A sampai pasal 28 itu sudah menjamin terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan di dalam pasal 28 itu ada pembatasan terkait dengan hak asasi manusia. Maksudnya secara umum itu kita tidak bisa melakukan kegiatan sebebas mungkin ketika kebebasan tersebut dapat melanggar hak asasi orang lain. Maka itu dapat dibatasi melalui undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi orang lain. Jadi pemerintah pun udah melakukan penghormatan, penegakan dan melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu sendiri. Jadi hak asasi manusia itu bukan semerta-merta kita absolut secara individual, tetapi kita harus memperhatikan terhadap hak asasi orang lain yang perlu kita lindungi juga. Di samping negara melindungi, yang kita pun sebagai manusia itu perlu menjembatani supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh diri kita sendiri. Ya kita perlu adanya suatu mekanisme atau hukum lah untuk membatasi itu semua. Di konstitusi kita udah terjamin. Cuman yang menjadi problemnya sekarang itu memang itu ada di problem penegakan hukum dan sesuai dengan rejim yang kita gunakan. Misalkan di rejim Soekarno memang otoriter tapi dibungkus dengan demokrasi terpimpin. Begitupun di Orde Baru menggunakan sistem yang lebih totalitarisme tapi dibungkus dengan demokrasi Pancasila. Nah, kemudian di era reformasi kita sudah reformasi menggaungkan demokrasi sebebas-bebasnya, tetapi kita pun dibungkus dengan demokrasi yang bersifat agak oligarkis kata seperti itu ya. Kita rasakan kan demokrasi kita itu condong ke oligarkisnya ya. Meskipun oligarkis itu lawan dari demokrasi, tapi demokrasi kita itu beralih kepada oligarkis. Jadi Justru kalau kata siapa saya lupa, oligarki itu minta dirawat di dalam demokrasi. minta dirawat ya. Iya ya. Iya kan? Iya. Dan itu kenapa kok oligarki dari zaman dulu tidak pernah hengkang gitu. Bahkan itu tetap menjangkiti sekalipun di dalam sistem demokrasi. Ya, jadi Punya transparansi gitu. jadi itu ya itu sistem oligarki itu memang pada zaman dulu, zaman Aristoteles, zaman Plato dan sebagainya, bahkan ke zaman demokrasi yang sungguh-sungguh diakui oleh semua negara saat ini, itu memang oligarki itu memang kerap kali menjadi kayak duri di dalam daging kata seperti itu untuk membumbui sistem demokrasi kita. Jadi demokrasi kita itu tidak dikuasai secara rakyat secara penuh, tetapi harus ada penguasa-penguasa di balik demokrasi itu sendiri supaya bisa menjalankan cita-cita dari kaum kapital kata seperti itu. Kemudian mulai dari penegakan hukum kita saat ini, memang di Indonesia kita menggunakan konstitusi dan beberapa undang-undang yang mengatur tentang penegakan hukum. Namun di dalam proses atau dalam prakteknya atau implementasinya memang kerap kali terjadi suatu penyimpangan dalam penegakan hukum. Memang kalau kita merujuk kepada teori dari Loren M. Friedman itu bahwasanya dalam sistem hukum itu ada 3. Yang pertama ada substansi, ada struktur, dan ada kultur hukum. Nah, permasalahannya memang di mana? Ya kita bongkar terlebih dahulu, apakah dalam substansi hukum peraturan perundang-undangan kita sudah baik atau belum? Ya kita harus digali dulu apakah peraturan perundang-undangan itu sudah baik. Kemudian dalam strukturnya apakah penegakan hukum di Indonesia melalui pejabat atau aparatnya sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Kemudian bagaimana kultur dalam proses penegakan hukumnya, masyarakat dengan masyarakat dan negara itu seperti apa. Ketika memang itu sudah terbenahi, maka akan terciptanya suatu normalisasi dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Ya kalau aku lihat misalkan yang menjadi problem saat ini itu di bagian kultur hukum itu sendiri. Apa tuh? Ya misalkan lah masyarakat satu dengan masyarakat yang lain belum mengetahui terkait dengan bagaimana praktik hukum yang di masyarakat.
Karena itu semua berawal dari substansi hukum yang dilakukan oleh struktur hukum itu sendiri yang belum dimasifkan dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu dianggap tahu akan terjadinya akan hukum yang diberlakukan kepada masyarakat. Semua itu berawal dari tiga sistem hukum. Cuman yang lebih dominan itu dalam kultur hukum. Kebanyakan masyarakat itu belum mengetahui terkait dengan praktek hukum yang terjadi atau peraturan yang terjadi di negara kita saat ini. Iya. Tapi Bung Edi, yang Iya. menjadi problem sebetulnya terhadap penegakan hukum gitu ya, seolah-olah yang ada di pandangan publik itu hukum itu tidak ditegakkan secara adil, ya kan? Ya. Masyarakat merasa ada ketidakadilan di dalam penegakan hukum, seolah-olah masih berlaku soal dalil tumpul ke bawah tajam ke atas. Bukan. Sorry. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya benar. Apa namanya? Ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas kan. Jadi itu yang dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Padahal kalau kita periksa konstitusi misalnya dalam pasal 27 apa 29 Ya. ya kan? Ya. Bahwa setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Ya. Ya kan? Nah, itu yang menjadi problem sebetulnya. Kenapa kok seolah-olah, yes, saya nggak tahu ya, ini problemnya ada di orangnya atau ada di sistemnya gitu. Ada di undang-undangnya segala macam. Tapi menurut saya undang-undangnya atau hukumnya sudah bagus. Yang perlu diperbaiki adalah pada orangnya, ya kan? Individunya yang menjalankan hukum itu sendiri. Jadi gimana? Begini Bung, ya memang itu menjadi PR besar lah bagi kita sebagai nanti akan mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum untuk memperbaiki. Saya enggak. Kenapa? Belum tentu saya sarjana. Jangan pesimis gitu Bung. Saya kan cuma mampir di sini. Ya, barangkali nanti kita bisa melakukan suatu restrukturisasi lah dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Iya. Karena begini ya, kebanyakan saat ini hukum itu sebagai corong dari penegakan hukum. Karena misalkan dalam pengadilan sedikit sekali hakim yang mengeluarkan putusan berdasarkan filsafat hukum itu sendiri, melainkan saat ini condong kepada sistem positivisme hukum sebagai peraturan tertulis. Jadi hakim itu ketika memutus suatu perkara, karena pada dasarnya kita sebagai negara hukum yang menganut sistem asas legalitas, jadi mau tidak mungkin suatu persoalan itu harus disesuaikan dengan peraturan tertulis. Ya. Kita tidak melihat apakah peraturan tertulis itu bermasalah, tidak memberikan rasa adil kepada masyarakat, atau seperti apa. Malah hal-hal yang seperti itu menjadi suatu rujukan ketika memang itu, misalkan undang-undang ini bermasalah, tetapi itu menjadi rujukan bagi hakim dalam mengeluarkan putusan. Itu kan akan mengeluarkan rasa ketidakadilan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi yang ingin saya tawarkan dan yang ingin saya sampaikan sebagai penegak hukum, marilah kita berfilsafat hukum, karena keadilan hukum itu sebagai filsafat tertinggi dalam disiplin ilmu hukum itu sendiri. Di samping itu kita banyak sekali menggunakan kajian-kajian hukum progresif katanya, seperti itu, seperti Hakim Bismar yang ada di Medan dalam memutus suatu perkara, dia menggunakan sistem hukum progresif. Bahkan di Mahkamah Agung ada namanya Artijo Alkostar pada saat itu, dia menggunakan sistem hukum progresif yang digagas oleh Sakipto Raharjo dengan teori hukum progresifnya. Di samping hukum progresif, kita harus mengenal dengan sosialika jurisprudens. Jadi hukum yang diberlakukan kepada masyarakat itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kita membuat produk hukum tapi tidak melihat kondisi masyarakat itu yang realitas, hanya bersifat abstrak hukum tersebut. Jadi kita itu dalam membuat suatu hukum itu harus melihat kondisi masyarakat yang akan dibebani sebagai produk hukum itu sendiri. Gimana nih, mau lanjut?